Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh bangsa dan senair, jumpa lagi di channel Jagat Lup itu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu abang. Rahmah barokah salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Ini ada surat terbuka pangunek-unek dari pengurus NU Kabupaten Pemalang terkait dengan instruksi dan bagaimana PBNU sekarang yang sangat dirasa tidak berpihak kepada masyarakat NU kultural dengan adanya instruksi-instruksi yang justru menurut ya ini membela klan Pak Alwi. Bagaimana pangunek-unek ini bisa diterima, ditangkap oleh pengurus PBNU untuk sebagai pijakan mengambil sebuah kebijakan yang pro kepada mereka yang mengaku sebagai warga NU kultural, menghendaki mereka yang distruktural untuk lebih berpihak kepada masyarakat Nahdlatul Ulama. Sekali lagi mohon maaf, NKRI Hakamat Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PBNU di masa-masa menjelang akhir masa jabatannya ini banyak sekali mendapatkan kritik, baik dari warganya di akar rumput maupun di jajaran struktur di semua tingkatan. Nah, pada hari ini kami akan sampaikan, tampilkan sebuah surat terbuka untuk PBNU dari salah satu jajaran ketua Tanfidiyah MBC dan tentunya dari wakil ketua Tanfidiyah PCNU Kabupaten Pemalang. Mari kita saksikan seperti apa surat terbuka untuk PBNU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bujang Adikilah, Ketua Tanfidiyah MBCNU 2 periode sampai sekarang, Wakil Ketua Tanfidiyah PCNU 2 periode sampai sekarang. Dengan ini saya akan memberikan surat terbuka kepada pengurus besar Nahdlatul Ulama yang mewakili akar rumput warga Nahdien yang selama ini banyak memberikan suatu keputusan-keputusan yang mengecewakan bagi kami warga Nahdien di akar rumput. Yang pertama, jujur saya merasa kecewa setelah mendengar bahwa di arena Muktamar NU di Lampung akhir tahun 2021 ada permainan kotor, yaitu upaya pencegalan dan tidak direstuinya Kiai Haji Said Akil Siraj oleh Presiden Jokowi untuk maju sebagai kandidat Ketua Umum PBNU, dan Presiden mendukung serta merestui Ketua NU terpilih. Kedua, keputusan PBNU memecat Kiai Haji Marzuki Mustamar sebagai Ketua PBNU Jawa Timur karena dianggap tidak loyal dan mendukung PKB, padahal Kiai Marzuki Mustamar adalah Ketua PBNU terbaik se-Indonesia. Ketiga, tidak konsistennya PBNU dalam Pilpres 2024 yang secara jelas memberikan dukungan kepada pasangan Prabowo Gibran dengan pengkondisian PCNU di Surabaya, dan ujung-ujungnya sekjennya mendapat imbalan kue sebagai Menteri Sosial. Keempat, pembentukan pansus PBNU untuk menggulingkan Cak Imin dari ketum PKB. Apa urusannya PBNU ngurusi PKB? Bukankah PBNU selalu menyatakan NU tidak terkait dengan PKB? Aneh bin ajaib, padahal PKB dilahirkan dari rahim suci NU, sehingga sampai kapanpun PKB adalah juz'un min Nahdlatul Ulama. Kelima,
apel 15.000 banser satu hari menjelang muktamar PKB di Bali. Padahal di Bali sudah banyak aparat kepolisian. PKB sudah punya pasukan garda bangsa untuk pengamanan muktamar PKB. Maka kata Gus Imin, silahkan kalau banser ke Bali untuk mengamankan muktamar. PKB welcome. Bahkan PKB siap memberi makan siang nasi tok gratis. Keenam, sungguh sangat disayangkan keputusan PBNU untuk memecat Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani dari personel PBNU. Padahal Kiai Imad adalah kader dan aset NU yang terbaik sebagai mujadid di Nahdlatul Ulama. Dalam Sunan Abu Dawud ada sebuah hadis yang menyatakan bahwa di setiap 100 tahun akan muncul satu ulama mujadid, dan saya meyakini Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani adalah mujadid Islam untuk dunia menjelang 100 tahun Nahdlatul Ulama. Ketujuh, pemberian tambang oleh pemerintah setelah diminta adalah suatu keputusan yang sangat gegabah dan ceroboh. Sebab tambang itu lebih banyak mahdaratnya daripada manfaatnya. Saya menilai tambang adalah umpan pemerintah kepada PBNU agar NU loyal dengan pemerintah dan tidak kritis terhadap kebijakan pemerintah. Kekecewaan yang kedelapan, instruksi PBNU tentang keberadaan Organisasi Perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah, PWILS. Instruksi itu di poin yang keempat dinyatakan bahwa PWILS dianggap sebagai organisasi yang sengaja dibentuk untuk menjalankan permusuhan terkait masalah nasab. Kita tahu bahwa pengurus PWILS adalah semua aktivitas dan pengurus NU, baik itu dari Ansor, Banser NU, dan Banom NU lainnya. Dari fakta-fakta ini, bahwa PWILS muncul sebagai ungkapan kekecewaan Nahdien terhadap PBNU yang tidak respon serta tidak aspiratif akan munculnya keresahan-keresahan di akar rumput yang dilakukan oleh para habaib, yaitu diantaranya sejarah berdirinya NU dibelokkan, yaitu NU dihina, dicaci di depan umum, Jatman dirampok menjadi Jakman, Ansor Banser dilecehkan, pembodohan dan pemalsuan makam dan lain-lain. Tetapi PBNU diam seribu bahasa, tidak ada tindakan terhadap habaib, bahkan terkesan melindungi. Inilah fakta, dan PWILS inilah sebagai reaksi luapan kekecewaan terhadap PBNU.